Baik, udah masuk semua ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Baik, salam serta salam tak lupa kita sanjung agung kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kita tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita lanjutkan materi kita, tepatnya masuk pada bab baru yang akan membahas tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu nih, udah tahu belum kalian tentang Islam wasatiyah itu apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, belum ya. Nah, berikut ini Bapak jelaskan secara singkat mengenai Islam wasatiyah. Islam wasatiyah. Nah, Islam wasatiyah ini berasal dari kata waw, sin dan to. Nah, waw, sa, to atau wasata, yang artinya adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Nah, yang berarti wasata itu artinya adil atau berada di tengah-tengah. Begitu juga kata wasit. Nah, wasit itu kan adalah pengadil ya. Nah, asal mulanya berasal dari kata wasoto. Nah, itu tadi. Nah, kemudian juga menurut Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Yang pertama, definisi menurut etimologi, yaitu berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Nah, kemudian yang kedua, secara terminologi atau bahasa, makna wasata adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Nah, Islam wasatiyah adalah yakni Islam jalan tengah di antara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara aliran kiri atau yang disebut dengan taksir yang cenderung meremehkan, dan gulu atau aliran kanan yang cenderung berlebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Nah, jadi Bapak gambarkan secara sederhana, Islam wasatiyah ini adalah sesuatu yang ada di tengah-tengah. Nah, ini ada golongan kiri, ini ada kanan nih. Nah, Islam wasatiyah berada di sini nih, yang sifatnya moderat. Nah, ini Islam wasatiyah. Wasatiyah. Nah, untuk golongan kiri ini adalah golongan yang cenderung meremehkan atau menggampangkan syariat agama. Kemudian yang kanan itu yang terlalu kaku terhadap syariat agama. Sebagai contoh, misalnya kita dihadapkan oleh suatu pernyataan yang bunyinya seperti ini. Agama di luar Muslim kan banyak ya, ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu dan lain sebagainya. Menurut pandangan orang kiri yang cenderung meremehkan atau menggambarkan bahwasanya agama-agama yang di luar Islam itu adalah sama aja sebenarnya dengan agama Islam. Nah, itu kan nggak pas ya kalau kita sesuai syariat. Nah, kemudian golongan kanan ini yang kaku, yang ekstrim. Nah, mereka beranggapan bahwa agama di luar Islam adalah kafir. Memang kafir ya, maksudnya harus kita bunuh gitu, harus kita musuhi. Nah, itu juga tidak pas dengan ajaran kita. Nah, kita sebagai Islam wasatiyah mengambil jalan tengah, yaitu beranggapan bahwa orang yang di luar agama kita atau non-muslim tetap saudara kita sesama manusia. Tidak dianggap benar dalam beragama, tetapi juga tidak harus sampai dibunuh. Nah, mereka masih saudara kita. Nah, itu gambaran secara sederhana mengenai Islam wasatiyah ya. Nah, kemudian dalil Islam wasatiyah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam
umat yang wasat atau adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian juga Nabi bersabda yang artinya, pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat atau jalan tengah. Nah, tadi Islam yang baik adalah Islam yang moderat atau Islam yang tengah-tengah, yang tidak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Baik, ini udah ya? Udah Pak. Ini Bapak hapus. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri Islam wasat ya. Ciri-ciri. Oke, yang pertama di sini ada tawasuf. Nah, tawasuf. Kemudian yang kedua di sini ada tawazun. Dan yang ketiga ada ittidal. Kemudian ada tasamuh. Kemudian yang kelima ada tahaddur. Tahaddur. Nah, sini ada 5 ciri-ciri Islam wasatiyah. Yang pertama itu ada tasawuf, yang artinya mengambil jalan tengah. Nah, udah Bapak jelaskan tadi ya, Islam wasatiyah itu ada Islam yang moderat, yang dimana dalam pelaksanaannya atau dalam pengambilan keputusannya mengambil jalan tengah yang tidak terlalu kaku ataupun yang tidak terlalu menggampangkan suatu perkara gitu ya. Kemudian yang kedua ada tawazun, yang artinya berkeseimbangan. Sama halnya dengan ciri yang pertama, harus sesuai dengan syariat ya, yang tidak menggampangkan atau tidak yang terlalu kaku, sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Kemudian itidal, yang artinya lurus dan tegas, yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian ada keempat, ada yang tasamuh atau artinya toleransi. Nah, toleransi antar umat beragama tentunya dalam konteks Islam wasatiyah ini, yang tidak terlalu keras, dalam artiannya harus kita menghargai dalam batas sesama umat manusia. Kemudian yang kelima ada tahadur. Tahadur itu artinya berkeadaban. Nah, itu tadi ada 5 ciri-ciri Islam wasatiyah. Nah, bisa dicatat ya kalian ya. Ya Pak. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud dengan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin? Nah, gua jelaskan, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku juga, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah, tidak galak tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Islam wasatiyah adalah yang bisa menerima NKRI. Kenapa demikian? Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini, negara Indonesia, beraneka ragam budaya dan tentunya juga beraneka ragam agama. Nah, tentu situ rawan akan terjadinya persoalan karena berbeda kepercayaan. Nah, Islam wasatiyah ini hadir dengan toleransinya yang membuat kita ini bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda keyakinan gitu. Sebagai paham atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang intoleran, rigid, yang kaku. Nah, kaku ini masuk ke golongan apa? Kiri apa kanan kalau yang kaku? Kanan. Ya, kanan ya. Kaku yang kalau yang kiri kan tadi cenderung meremehkan atau memudahkan suatu perkara. Yang mudah mengkafirkan itu golongan kanan. Maka amalia keagamaan Islam wasatiyah perlu dikembangkan sebagai implementasi Islam rahmatan lil alamin.
Nah, Islam wasatiyah harus memiliki sikap moderat, yaitu bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik. Kemudian Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati, Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Cara berpikir yang moderat adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran, liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa batas. Nah, jadi itu gambaran Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Di sini paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang masih berkaitan dengan Islam wasatiyah, yaitu radikalisme. Ketika kalian mendengar radikalisme, apa yang ada dalam pikiran kalian kira-kira? Ketat, Pak, ketat. Ketat ya. Kalau Kevin mungkin? Mungkin kayak hampir mirip ini Pak, ada kekerasan nggak sih Pak di dalam? Nah, kekerasan itu suatu tindakan pemaksaan itu kan Termasuk radikal. Adalah gambaran kita ketika mendengar kata radikal gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa radikalisme itu berasal dari kata radikal yang bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Nah, radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Nah, radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Secara etimologi, kata radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya sesuai dengan kepercayaannya gitu ya. Nah, sebenarnya radikal itu tidak langsung berkenaan dengan agama gitu ya. Padahal dia kan punya arti akar. Nah, kemudian banyak kejadian teroris, nah kejadian sebagainya itu yang mengindikasikan radikal, bahwa radikal itu adalah suatu tindakan yang keras, yang memaksa atau yang dalam artian memiliki sesuatu yang buruk gitu. Padahal radikal tidak memiliki arti yang seperti itu sebenarnya. Terutama terlebih lagi biasanya radikal itu selalu dikaitkan dengan kegiatan teroris yang mengatasnamakan Islam gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang pas kalau ditinjau dari konteksnya. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan Islam wasatiyah yang tadi ya, yang golongan kanan tadi yang terlalu kaku dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama atau dalam berpegang pada suatu ideologi gitu ya. Oke, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Itu sudah paham? Kalau dari saya cukup Pak. Cukup ya. Oke. Sudah dapat dipaham. Baik, alhamdulillah. Silakan nanti kalian cari buat tugas di rumah. Nah, cari apa saja perbuatan yang tergolong radikal. Nah, kira-kira kenapa perbuatan radikal itu bertentangan dengan agama kita. Nah, kemudian kalian cari juga bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan radikalisme ini ditinjau dari Islam yang moderat atau Islam yang jalan tengah gitu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Baik, jika paham, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.